Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu lagi, walaupun pembelajaran jarak jauh, bertemu lagi dengan Ibu Mila. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ya, selesai kita berdoa. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini kita sudah memasuki di bab yang kedua, yaitu perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Subtema yang akan kita pelajari di perekonomian masyarakat Islam ada dua. Yang pertama yaitu mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian yang kedua, tata cara berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Ibu jelaskan di sini. Golongan penduduk di Arab ada dua macam. Yang pertama, penduduk yang tinggal di kota disebut dengan hadori atau ahlul hadro. Ahlul hadoro artinya penduduk yang menetap, yang bermata pencaharian yaitu berdagang. Kemudian yang kedua, yaitu penduduk yang tinggal di desa disebut dengan suku Badui. Mereka suka berpindah-pindah, bermata pencaharian, bertani dan berternak. Nah, kemudian mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam ada 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu peternakan, yang kedua pertanian, dan yang ketiga perdagangan. Ibu akan jelaskan dulu ya peternakan di sini. Bagi bangsa Arab, peternakan adalah pekerjaan yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka. Pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Arab berupa susu, daging, dan kulitnya. Binatang yang dipelihara adalah biri-biri, kambing, dan unta. Kemudian, jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh penduduk Arab, pedalam suku Badui. Masyarakat Arab mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang sangat banyak dan berpindah-pindah tempat, mencari lembah yang subur dan sumber air yang cukup. Sekarang Ibu jelaskan lagi yang kedua. Tadi sudah kita
ketahui peternakan. Sekarang yang kedua, pertanian. Sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir yang hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Jadi sebagian besarnya padang pasir, hanya sedikit lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian masyarakat Arab bercocok tanam di lembah-lembah yang terdapat mata air yang mengalir di tengah padang pasir yang biasa disebut dengan oasis. Daerah yang subur di Jazirah Arab adalah di Taif. Daerah ini merupakan daerah pertama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Kemudian hasil pertanian masyarakat Arab berupa gandum, sayuran, dan buah-buahan. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kemudian yang terakhir itu perdagangan. Tadi sudah peternakan, pertanian Ibu sudah jelaskan, kemudian perdagangan. Secara umum mata penghasilan utama bangsa Arab adalah berdagang. Secara umum perdagangan dikuasai oleh pedagang yang kuat. Kemudian kaum pedagang yang memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Kemudian apalagi pedagang membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani dan hewan ternak dari peternak. Pedagang menjualnya ke negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, Persia, atau Habasah dan Mesir. Ya, nah sekarang kedua, tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam dibagi jadi 3. Tadi yang pertama sudah ya, sekarang yang kedua, tata cara berdagang bangsa Arab pra-Islam ada 3. Yang pertama, kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua, berdagang dengan berombongan. Apa itu berombongan? Yaitu kafilah. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan cara bagi hasil. Apa sih cara kerjasama dengan cara bagi hasil? Nah, kerjasama ini dilakukan oleh 2 pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pihak lain adalah orang yang menjalankan dagangan. Kemudian cara berdagang seperti ini pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian yang kedua, berdagang dengan berombongan atau yang tadi sudah Ibu sebutkan yaitu kafilah. Rombongan itu kafilah ya. Nah, kafilah adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Kafilah biasanya menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangannya. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Yang terakhir, yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Kebiasaan berdagang masyarakat Arab dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Quraisy. Nanti di buku paket kalian ada ayat yang menjelaskan, dalam surat itu dijelaskan bahwa masyarakat Arab pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Nah, kemudian pada musim panas masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam, pada musim dingin berdagang di negeri Yaman.
dengan penentuan waktu yang tepat. Mereka berhasil meraih keuntungan yang sangat besar. Pasar-pasar Arab terkenal pada saat itu seperti pasar Ukaz, pasar Zilmazat, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Selesai sudah pelajaran Ibu hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pelajaran ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di sekolah. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.